Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap rasaku Season 3. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah Happy Humans, tahu nggak kalau ada Hari Anak Muda Internasional yang merupakan hasil rekomendasi dari World Conference of Ministers Responsible for Youth yang diadakan di Lisbon, Portugal pada 8 sampai 12 Agustus 1998. Nah, di sini Majelis Umum PBB mengesahkan 12 Agustus sebagai Hari Remaja Internasional dalam Resolusi 54/120 tahun 1999. Selanjutnya, Majelis Umum PBB juga mempromosikan program aksi dunia untuk pemuda yang diadopsi oleh Resolusi 50/181. Nah, ngomong-ngomong soal anak muda nih, kesan Happy Humans terhadap Komnas HAM itu gimana sih? Kesannya tuh kalau Komnas HAM tuh berisikan orang-orang yang udah tua gitu nggak sih? Pastinya enggak dong ya, karena ya emang enggak. Di sini tuh banyak juga anak-anak muda yang bekerja di Komnas HAM. Contohnya kayak 5 orang yang udah ada di podcast sebelumnya tuh yang sama Iden. Nah kemarin Rumpun kan udah spill the tea nih. Kalau Rumpun itu awalnya dimutasi dari Ambon, yang depan kantornya itu langsung laut yang biru nan indah ke Jakarta. Pertiwi ini di Ambon tuh maksudnya dia dari instansi lain atau dari kantor Komnas HAM yang ada di Ambon juga. Coba Happy Humans tebak dulu. Nah, betul banget Happy Humans. Kalau Komnas HAM itu tak hanya di Jakarta, karena Komnas HAM itu ada 6 kantor perwakilan, yaitu di Papua, di Ambon, di Palu, di Aceh, di Padang, dan di Pontianak. Nah, untuk nemenin aku nih di episode kali ini udah hadir nih 5 tamu Ruang Tangga Prasa, yaitu perwakilan anak-anak muda dari 5 kantor perwakilan Komnas HAM. Siapa aja? Kok cuma 5? Yang satu kemana nih? Jadi sebenarnya harusnya emang ada satu lagi nih dari kantor perwakilan Padang. Tapi kebetulan yang dari kantor perwakilan Padang itu lagi sibuk banget kegiatannya. Jadi berhalangan buat join. Sedih ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Udah ada 5 anak muda-muda yang hadir nih di sini. Yuk kita kenalan satu-satu. Halo semuanya. Halo teman-teman dari 5 kantor perwakilan Komnas HAM. Boleh yuk memperkenalkan diri satu-satu? Mungkin bisa dimulai ya dari yang di ujung barat dulu nih. Dari Aceh. Halo. Halo, perkenalkan nama aku Yulia, aku dari perwakilan Komnas HAM Aceh. Halo Yulia, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, tentunya baik dan sehat dan bahagia kan ya hari ini ya. Insya Allah. Oke, lanjut. Selanjutnya dari Pontianak mungkin ini yang punya suara merdu kayak Afgan Syahreza nih. Halo, selamat pagi Tari dan teman-teman kantor perwakilan lain. Halo. Perkenalkan, nama saya Aji. Saya sebagai analis pelanggaran HAM di kantor perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat. Oke, dari Pontianak nih, dari Kalimantan Barat. Selanjutnya kita nyebrang nih ke pulau sebelah. Dari Palu kali ya, dari Palu dulu. Halo. Halo Tari, halo teman-teman semua. Kenalkan, saya Indra dari Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah. Halo Indra, apa kabar? Alhamdulillah. Mantap, ya kan? Nah,
Ini nih kita lanjut ke yang katanya kantornya tuh di depannya langsung laut yang biru nan indah. Boleh dari Ambon? Ya, siang Halo. Tari. Halo. Halo, halo. Kedengeran nggak? Kedengeran dong. Udah Oh, merdu banget soalnya nih. jauh melewati pulau dan samudra ya. Iya nggak apa-apa. Tapi yang penting kan apa kita dekat di hati gitu walaupun jauh. Ya, perkenalkan, nama saya Rudi Kurniawan dari Komnas HAM Perwakilan Maluku, sebagai analis pelanggaran HAM juga sama kayak Aji. Oke. Udah 4 orang nih yang kenalan. Sekarang yang terakhir nih dari Papua, boleh menampakkan diri. Suaranya Halo. boleh dimunculkan. Halo Tari, Halo. iya kalau tadi katanya yang di Ambon itu depannya laut ya, laut Betul. yang biru ya, gitu. Kalau di Papua ini kita belakang kantor kita itu laut yang biru dan indah. Wow. Jadi nama saya di sini Muhammad Nur Hertika, saya sama kayak teman-teman Mas Rudi dan juga Mas Aji, saya sebagai analis pelanggaran HAM di kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua. Oke. Jadi ini tadi udah pada kenalan nih satu-satu. Ada yang analis pelanggaran HAM. Terus tadi kalau yang dari Aceh tadi Yulia jabatannya apa ya? Aku pengolah data, Mbak, Oh, di pengolah Aceh. data. Oh iya, pengolah data. Oke, kita mungkin mulai aja ya. Aku mau kasih pertanyaan. Nanti jangan lupa buka bukunya. Siapa tahu nanti udah lupa nih basic human rights trainingnya. Enggak bercanda. Boleh aku nanya dulu. Jadi sebenarnya udah sejak dari kapan sih di Komnas HAM masuknya tahun berapa gitu? Terus latar belakang pendidikannya apa? Boleh dari Aceh dulu? Iya, Tari. Aku, Yulia itu dari basic pendidikannya manajemen informatika. Emang sebenarnya sih nggak ada khusus untuk HAM-nya sih, tapi dalam kesehariannya aku lumayan tertarik untuk belajar dan memahami mengenai HAM. Oke. Masuk di Komnas HAM-nya sejak tahun berapa? Aku masuknya tahun 2022. Oh, tahun 2022. Berarti masih seger banget ya, baru setahun nih masuk di Komnas HAM. Iya gitu deh. Kalau di Aceh kan pengolah data nih tadi jabatannya ya. Itu berarti penempatannya di bagian apa ya? Nah, kalau penempatannya untuk sekarang aku di subbagian umum, tapi nggak jarang juga aku ikut membantu bagian fungsi juga. Gitu. Oke. Kalau Aji sudah sejak kapan di Komnas HAM? Terus latar belakang pendidikannya apa? Iya Tari. Jadi saya bergabung di Komnas HAM sejak tahun 2019, kalau nggak salah bulan April seperti itu. Nah, latar belakang pendidikan sebelumnya adalah ilmu hukum dari Universitas Brawijaya Malang. Seperti itu Tari. Oke, kalau di kantor perwakilan Kalimantan Barat sendiri sekarang di bagian apa Aji penempatannya? Kalau di Kalbar sendiri, analis pelanggaran HAM itu ikut di Subbag Layanan Pengaduan. Oh, Subbag Layanan Pengaduan. Oke. Kita lanjut ke Palu. Kalau Indra nih yang ada di Palu nih, udah sejak kapan nih di Komnas HAM? Terus apakah langsung ke Palu atau mungkin sempat merasakan di Jakarta dulu gitu? Ya, Mbak Tari, aku mulai masuk di Komnas HAM itu tahun 2019 sama Aji sama Rudi, itu kita satu angkatan. Sama aku juga Sebagai- kali. Iya, sama Tari juga, betul. Nah, langsung di penempatan ke Palu.
Jadi sebelumnya kita ngikutin basic Menrek dulu di Jakarta, setelah itu baru langsung ditempatkan di perwakilan Palu. Oke, kalau untuk latar belakang pendidikannya Indra, Latar belakang pendidikan ilmu hukum. ilmu hukum, berarti sama kayak Aji ya, Iya, sama-sama analis pelanggaran HAM juga ya. sama-sama analis pelanggaran HAM. Oke, sekarang kita lanjut ke Ruku. Tadi udah di-spill ya kalau Iya, masuknya tadi. dari 2019 juga. Iya betul, saya bareng sama Aji, sama Indra, sama Tari, sama 100 orang yang lain bareng-bareng kita masuknya Tari ya. Wah, iya Tahun betul. 2019. Saya itu ditempatkan di Maluku itu langsung sama kayak Aji dan Indra, terus sebagai analis pelanggaran HAM terus kemarin sempat jadi subkor layanan pemajuan. Jadi saya ngurusin sekarang di penegakan maupun pemajuan. Nah, latar belakang pendidikan saya S1 Kriminologi UI. Gitu, S1 Tari. Kriminologi UI ya. Iya. Oke, jadi yang analis pelanggaran HAM itu nggak cuman lulusan dari ilmu hukum, tapi ada juga yang dari kriminologi gitu ya. Betul. Oke, lanjut ke Papua nih, Dika nih. Gimana? Pertanyaannya sama kayak yang lain tadi. Jadi aku masuk ke Komnas HAM itu bareng Yulia, bareng-bareng tahun 2021 kita seleksi, lalu pengumuman tahun 2022. Terus juga tadi terkait formasi, aku ditempatin sekarang ini di bagian penegakan. Jabatan aku sendiri analis pelanggaran HAM, tapi meskipun di penegakan ditempatkannya, tapi beberapa kali juga aku bantu juga terkait penyuluhan, pemajuan. Salah satunya kan ikut ditugaskan di podcast ini toh. Podcast ini kan bagian dari pemajuan juga gitu. Jadi lebih fleksibel lah ya. Lalu juga tadi terkait latar belakang pendidikan, aku jurusan ilmu hukum Pari. Itu sih. Kalau tadi Yulia kan udah spill nih, walaupun Yulia ini lulusan dari manajemen informatika, tapi dia tuh tertarik gitu dalam hak asasi manusia. Apakah itu jadi salah satu pendorong nih buat aku daftarnya di Komnas HAM aja kayak gitu, apa gimana Yul? Mungkin boleh di-spill kenapa kok dulu memilihnya daftarnya di Komnas HAM gitu, nggak di tempat yang lain gitu. Iya bener banget Tari. Aku pilih Komnas HAM itu karena aku sadar kalau pentingnya memperjuangkan hak kita sendiri dan tidak mengurangi hak orang-orang lain. Jadi aku pilihnya di Komnas HAM deh. Mungkin ada alasan lain tuh kayak ya lucu aja gitu teman-temannya nanti dulu gebetannya juga barengan daftar di sini apa gimana gitu. Aduh, kalau gebetan kebetulan nggak bareng. Aduh, kasihan banget. Iya, sedih. Padahal banyak loh yang daftar di sini karena barengan sama si A gitu, biar nanti bisa barengan terus gitu. Kalau aku malahan mana tahu di Komnas HAM dapat gebetan. Ya, sambil nyari jodoh ternyata. Sambil menyelam minum air, ya udah nanti aku doain semoga bisa dapet jodoh ya di sini ya. Kalau Ruku gimana nih alasannya kenapa? Oh iya, jadi Rudi ini namanya adalah Rudi Kurniawan. Dia tuh sering dipanggil Ruku. Jadi aku di sini mau manggilnya Ruku aja deh. Jadi kalau Ruku gimana nih? Kenapa dulu milih ke Komnas? Ketemu sama aku apa gimana? Kalau saya panjang ceritanya. Aduh, coba diringkas aja nih. Iya, jadi saya ngerasa ini aja, mungkin agak muluk-muluk ya. Jadi Komnas HAM itu saya ngelihat passion saya itu di dunia sosial, terus yang bidang-bidang
ilmu sosial lah gitu. Kan sebelum di Komnas HAM saya juga sempat kerja beberapa kali itu di swasta. Nah, merasa nggak dapet passionnya. Terus kemudian tahun 2019 ada pembukaan CPNS waktu itu ya, karena Komnas HAM itu sebenarnya PNS ya. Yes. Jadi pegawai negeri, saya cari yang sesuai dengan yang saya mau aja gitu kan. Karena emang waktu itu saya nganggapnya wah saya daftar harus yang sesuai lah, karena kalaupun nggak sesuai nanti ini lagi keluar lagi gitu. Akhirnya saya pilih Komnas HAM dan memang sesuai dengan passion saya lah. Jadi saya ini termasuk orang-orang yang dapat privilege untuk bekerja sesuai dengan passionnya gitu. Wah, keren banget nih. Berarti sekarang udah nyaman banget ya kerja di sini ya. Udah Ya chill. nyaman karena sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu di Komnas HAM. Oke. Nah, kalau Aji nih, kerja di Komnas HAM udah sesuai dengan harapan belum? Kayak si Ruku mungkin karena passionnya juga di sini gitu. Iya Tari. Jadi yang namanya proses itu kan kita nggak bisa langsung instan untuk langsung istilahnya suka dengan sesuatu gitu ya. Mungkin berbeda dengan Rudy. Kalau saya awalnya memang nggak expect kalau akan daftar di Komnas seperti itu, karena mungkin jurusan kuliah saya kan masuknya ke lembaga mana saja itu bisa sebenarnya. Tapi karena melihat adanya peluang besar waktu itu ke Komnas HAM, jadi ya saya coba waktu itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, yang saya bilang proses tadi, sejauh ini sangat nyaman bekerja di Komnas HAM. Seperti itu tadi. Mantap. Tapi dari awal tuh sebenarnya udah udah kepikiran belum sih nanti aku bakalan ditempatkan di kantor perwakilan kayak gitu, atau mikirnya akan kerja di Jakarta gitu di kantor pusatnya? Kalau dari awal sudah tahu bahwa penempatan akan di luar kantor pusat seperti itu. Cuma mungkin tidak akan menyangka kalau misalkan ternyata penempatannya di Kalimantan Barat seperti itu. Jadi memang dari awal udah siapkan mental aja kalau misalkan bakal mungkin penempatan nggak akan di kantor pusat seperti itu tadi. Oke, jadi emang udah ini ya, udah tahu kalau akan di kantor perwakilan, tapi nggak menyangka kalau di Kalimantan Barat gitu. Ya. Nah, kalau Indra sendiri, Mungkin sama kayak Mas Aji ya, lebih melihat ke peluangnya awal sih. Peluangnya kayaknya lebih besar dibandingkan dengan instansi lain waktu kita melamar CPNS. Terus yang kedua juga agak menarik karena beberapa pemberitaan terkait dengan tugas-tugas Komnas HAM yang saya lihat di TV, di berita maupun di koran itu banyak menangani kasus-kasus yang melibatkan instansi ataupun institusi yang melanggar hak asasi manusia. Kayaknya di situ lebih lebih menarik aja. oke, wah, berarti ini sebelumnya udah riset dulu nih di TV, udah menangani kasus, jadi udah siap nih pas udah masuk, udah nyemplung, nanti tugasnya menangani kasus kayak gini ya Indra ya. Betul. Oke, nah ini di Palu denger-denger dapet jodoh ya nih di Palu ya? Kebetulan Ya. jodohnya kita dapetnya di sini di Palu. Berarti ternyata bisa membawa jodoh juga ya ini ya. Betul, iya. Nggak nyangka sih dapat jodohnya di sini. Oh iya, alhamdulillah. Nah, yang terakhir nih, kalau Dika, sebenarnya kenapa kok milih ke Komnas HAM? Apakah mungkin sebelumnya udah ada latar belakang pekerjaan sebelumnya di seputaran hak asasi manusia atau gimana gitu? Atau mungkin saran dari siapa gitu? Iya, betul banget tadi. Jadi cerita-ceritaku hampir mirip mungkin ya sama Mas Rudy ya, sama Indra tadi gitu. Jadi sebelum jauh-jauh pekerjaan itu di kuliahku juga kan emang hukum. Jadi di hukum itu kan ada beberapa penyelesaian atau kalau di kampus itu ada hukum tata negara, administrasi negara, perdata pidana. Jadi kebetulan aku waktu itu karena suka juga dengan isu
isu-isu hak asasi manusia. Aku ngambillah tata negara. Tata negara itu kan kita akan belajar tentang konstitusi, salah satunya juga adanya norma HAM di dalam konstitusi itu sendiri. Jadi pas kuliah juga aku udah ngambil hukum tata negara, skripsiku juga tentang pemenuhan HAM, pemenuhan agama leluhur pasca putusan MK. Jadi memang HAM juga, lalu juga aku memang berkegiatan di dunia aktivisme di kampus, ikut-ikut organisasi seperti contohnya PMI juga, lalu juga ikut koperasi mahasiswa. Kan koperasi mahasiswa itu kan kita kan mengkampanyekan tentang hak-hak ekosop ya kalau di hak asasi manusia itu. Lalu juga pasca kuliah juga aku kerja di LBH Solo pernah 1 tahun, lalu juga ikut di LBH Jakarta juga kurang lebih selama 1 tahun. Ada lampu bekerja itu di LBH Jakarta maupun di LBH Solo maupun saat kuliah dulu itu memang sering bersinggungan ya sama lembaga-lembaga komisi hak asasi manusia atau lembaga-lembaga lain yang relevan. Karena kan dalam advokasi itu kan kita kan mencoba menghubungi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi aku memang udah tahu tadi terkait kewenangan Komnas HAM, kerja-kerja Komnas HAM, lalu terkait posisiku analis pelanggaran HAM juga, aku juga udah riset juga ya. Aku udah baca juga laporan tahunan tahun berapa waktu itu ya, kalau nggak salah laporan tahunan tahun 2020 itu aku baca juga. Di situ ada dijelaskan juga ya terkait struktur organisasi, job desk-nya apa aja. Jadi secara gambaran aku udah dapat di situ. Jadi ya aku jadi daftarnya PNS kemarin itu di Komnas HAM di bagian analis pelanggaran gitu. Wah, ternyata ini risetnya malah lebih dalam ya, baca Laptah juga nih. Wah, luar biasa, aku jadi merinding loh, sampai udah tahu tugasnya apa, kayak gitu-gitu, sampai udah baca dokumen-dokumen yang ada di Komnas HAM. Nah, selama kerja di Komnas HAM nih Dik, berarti kan dari 2022 ya sampai sekarang udah setahun lebih lah ya kerja di Komnas HAM. Betul. Itu kira-kira hal yang paling menyenangkan yang kamu rasain nih selama kerja di sini apa nih Dik? Yang mungkin bikin kamu senang gitu? Apa mungkin pas lagi kerja terus merasa ada kenyamanan atau gimana gitu? Aku sebenarnya kalau senang itu biasa aja ya. Soalnya kan ini memang kerja aku juga tuh, tapi ya senangnya itu mungkin kalau kerjaan kita berhasil aja ya, diapresiasi sama atasan, lalu juga sama pengadu juga, masyarakat juga. Kalau kerja kita tindak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada ucapan terima kasih ya. Seenggaknya kan menurutku kan bedanya kita kerja di Komnas HAM ya sama lembaga yang lain gitu. Mungkin kan kalau kita ini kan bersinggungan sama kelompok-kelompok yang butuh keadilan lah ya. Jadi menurutku di situ merasa berbeda lah ya. Dulu aku juga pernah sih sebelum di Komnas HAM juga pernah kerja di swasta. Memang sih kita berguna juga bagi perusahaan, tapi kan gak bersinggungan langsung ya sama masyarakat yang butuh keadilan. Mungkin juga kalau teman-temanku juga yang kerjanya di lembaga lain, ada di BKN, di instansi lain, itu kan kerjanya meskipun mereka pelayanan masyarakat ya, tapi kan gak bersentuhan langsung. Sedangkan yang kita ini yang di lapangan kan langsung berbicara, berbincang, ngobrol sama masyarakat. Jadi itu yang bikin aku senang juga ya itu sih. Jadi kita bisa bersentuhan langsung lah sama masyarakat, membantu mereka, meskipun yang gak banyak juga. Tapi itu menurutku senang juga. Nah, selama bersentuhan langsung sama masyarakat itu selain menimbulkan rasa senang nih, ada nggak sih yang kejadian yang menurut kamu itu tuh mengharukan gitu Dik? Mengharukan, aku pernah sih ya ada pengaduan, jadi dia itu di salah satu di kabupaten ya, dia seleksi pegawai negeri sipil dari yang honorer itu K2, lalu dia udah lolos seleksi, tapi dia SK-nya nggak kunjung dikasih gitu sama bupatinya, karena kan yang punya kewenangan itu kan bupati itu untuk tanda tangan SK itu. Nah, setelah kita tanya-tanya, kita selidiki lebih lanjut, ternyata ada ya rivalitas politik lah antara keluarganya dia dengan bupati yang berkuasa gitu. Jadi kita bantu juga, kita surati, kita panggil. Ya akhirnya
kurang lebih ya seminggu dari advokasi yang kita lakukan itu akhirnya ditandatangan gitu SK-nya. Itu sebenarnya SK PNS guru SD itu kan gajinya kan kecil tuh ya kayak gitu ya, paling nggak nyampe paling guru SD. Tapi kan itu kan berguna bagi dia gitu. Jadi pas dia laporan ke kita, update kalau SK-nya udah, ngucapin terima kasih ke Komnas HAM RI Purwakarta. Ya di situ aku sedikit ini sih terharu, ternyata kerja kita juga meskipun nggak bantu banyak, kita berkesan lah di masyarakat yang butuh keadilan itu Mbak Tari. Oke, berarti ini ya apa namanya, kalau kerjaannya kita berhasil, terus ada apresiasi, ada ucapan terima kasih, itu tuh selain membuat kita senang, itu tuh juga kadang bisa bikin kita haru gitu juga ya. Oh, ternyata kerjaan kita selama ini, bantuan kita selama ini tuh menumbuhkan hasil gitu untuk mereka kayak gitu. Nah, selanjutnya nih, yang lain nih, aku juga mau nanya nih pertanyaan yang sama. Mungkin buat Indra dulu kali ya. Sebenarnya hal yang paling menyenangkan sama hal yang paling mengharukan selama bekerja di Komnas HAM, khususnya di Palu, itu apa sih Indra? Mungkin lebih ke penanganan kasus ya. Banyak masalah sebenarnya, dari penindasan ya, dari diskriminatif juga. Jadi kasus-kasusnya yang sebenarnya yang ditangani oleh Komnas HAM itu banyak banget ya, dari hak sipol, hak ekosop, semuanya mencakup di di pemenuhan hak asasi manusia itu. Yang menarik sebenarnya yang penanganan kasus itu ya, keberhasilan itu. Kayaknya kita ngelihat pengadu-pengadu yang datang kembali, kemudian menceritakan ya terkait dengan kasus-kasus yang ditimpanya. Ternyata setelah kita tangani, baik melalui surat, entah itu melalui pemantauan atau melalui pramediasi, itu hasilnya cukup memuaskan bagi para pengadu yang tadinya mereka tidak mendapatkan akses keadilan. Begitu kita tangani, mereka sudah dipenuhi semua keadilannya oleh instansi ataupun institusi yang diduga melanggar hak asasi manusia itu. Oke. Kayaknya aku tahu deh satu lagi yang hal yang paling menyenangkan selama bekerja nih, dapet jodoh tadi ya nggak sih? Nah, itu betul. Salah satunya itu. Ya itu yang paling menyenangkan ya kayaknya ya. Oke. Nah kalau Aji nih, mungkin ada hal yang paling menyenangkan sama mengharukan nih yang mau diceritain ke Happy Humans di rumah nih? Oke tadi, kalau hal yang paling menyenangkan mungkin yang aku rasa adalah tentang luasnya ruang lingkup yang ditangani oleh Komnas HAM sendiri ya. Jadi senangnya bagi saya itu untuk belajar dan mendalami banyak sekali bidang, misalkan dari bidang agraria, tenaga kerja, aparat penegak hukum, seperti itu. Nah mungkin kesempatan belajar itu yang mungkin tidak akan didapatkan kalau misalkan saya masuk di kementerian atau lembaga lain. Nah tentu proses belajar itu tidak akan membosankan bagi saya. Kemudian kalau misalkan tentang hal atau pengalaman yang membuat terharu dan mengesankan, sebenarnya sama dengan teman-teman. Mungkin ketika kita menyelesaikan sebuah permasalahan atau ketika kita sudah selesai membantu seseorang dalam proses penyelesaian HAM, itu ada rasa haru, rasa senang seperti itu, hingga pengadu itu bisa menerima hak yang seharusnya dia terima. Ada rasa puas juga, bangga sebagai orang yang membantu. Di sisi lain, seperti pepatah bilang bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa berguna atau yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nah itu bisa terrealisasi seperti itu sih Tari. Itu yang membuat rasa terharu dan mengesankan bagi saya ketika belajar di Komnas. Wih mantap banget nih, ada ininya juga nih, pepatahnya juga ya Aji ya ternyata ya. Gitu. Oke. Kalau Yulia nih,
mungkin kan beda nih yang ditanganin sama teman-teman yang lain karena yang lainnya kan tadi analis pelanggaran HAM. Kalau Yulia sendiri kan pengolah data ya. Kalau selama kerja ini nih Yul, mungkin ada hal yang paling menyenangkan sama mengharukan nih. Boleh diceritain ke Happy Humans? Ya benar Tari, kalau teman-teman yang lain kan melakukan kerjaannya itu outputnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Beda dengan aku yang sebagai back office-nya Komnas HAM itu, kayaknya aku bisanya ceritanya soal yang mengharukan itu untuk yang internal Komnas HAM-nya itu kayak staff-staffnya itu asik karena kebetulan mungkin kita di HAM itu tidak keterbukaan dan senioritas itu nggak ada karena kita semua merasa kita punya hak yang sama gitu. Jadi serunya teman-temannya asik sih. Dan untuk kerjaannya, untuk aku seru juga, bisa dikit banyaknya mengetahui juga beberapa kasus-kasus yang buat sedih, yang ternyata walaupun tidak secara langsung dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, tapi setidaknya membantu dalam pengolahan datanya aja. Yes, betul. Karena kalau nggak ada yang ngolah datanya juga nanti nggak nyampe ya ininya. Jadi Iya, harus benar. harus selain ada yang terjun ke lapangan juga ada yang di back office gitu. Oke, makasih Yulia. Nah, sekarang yang terakhir nih dari Ruku nih. Kalau di Ambon sendiri kira-kira apa yang paling menyenangkan sama mengharukan selama bekerja? Mungkin bisa yang paling menyenangkan itu tadi setiap membuka pintu kantor langsung melihat air laut yang biru, damai, membuat tentram gitu Ruku. Iya, Tar. Benar. Di sini tuh lingkungannya ya, karena di sini alamnya bagus ya, masih cenderung belum terlalu terjamah ya. Jadi lingkungan alamnya bagus, terus ya menyenangkan lah untuk kerja gitu, maupun untuk tinggal sebenarnya di sini. Kalau dari sisi kehidupan sehari-hari seperti itu sih. Kalau misalnya dari pekerjaan juga, saya lebih ke ini ya, menyenangkan itu selain karena berhasil memperjuangkan hak-hak para pengadu gitu, misalnya ketika hak mereka terpenuhi, karena kan kita kan Komnas HAM ini kan meskipun melakukan penyelidikan, tapi beda dengan polisi yang mencari kebenaran keadilan. Kita lebih fokus pada memperjuangkan hak-hak para pengadu. Jadi ketika hak-hak mereka terpenuhi, kita ada kepuasan tersendiri gitu. Terus ada juga cerita serunya juga banyak, karena saya kan yang saya bilang tadi, jadi ketika saya milih ini karena emang sesuai dengan saya passion saya, kesukaan saya gitu. Akhirnya banyak hal-hal menyenangkan. Penyelidikan sendiri pun menurut saya satu yang menyenangkan dan seru karena banyak tantangannya gitu kan. Pernah juga kejadian-kejadian seru juga banyak kami hadapi di sini, kami alami gitu. Misalnya ketika penyelidikan dalam satu kasus gitu kan, melakukan penyelidikan, kita harus jaga-jaga karena di wilayah itu tuh wilayah ada penembakan misterius gitu. Jadi kita harus pas melakukan penyelidikan tuh dikawal benar-benar, terus nggak boleh jalan sendirian karena pelakunya belum tertangkap siapa gitu kan pelakunya. Itu seru sih. Emang Komnas HAM ini jangan cuma dilihat sebagai lembaga yang duduk mendengarkan kemudian bikin komentar, enggak, kita juga melakukan pendidikan dan bahkan kadang-kadang yang kita lakukan itu juga tanda kutip mempertaruhkan nyawa ya. Nah, itu sisi serunya juga, harunya juga banyak sih. Waktu itu saya pernah ke tempat pengungsian korban konflik yang akibat konflik itu 1.000 orang harus pergi meninggalkan kampungnya. Kita ke tempat pengungsiannya, ikut tidur di sana, merasakan gimana rasanya tinggal di pengungsian gitu ya. Itu sih seru dan mengharukannya. Jadi
benar-benar kita tuh ikutlah, nggak cuma memperjuangkan hak mereka tapi juga ikut merasakan apa yang mereka alami gitu. Karena kalau kita bisa merasakan apa yang mereka alami, kita bisa berempati, kita paham gitu penderitaan yang mereka alami, ya hak-hak mereka pun akan lebih semangat lagi kita perjuangkan gitu, karena kita merasakan sendiri gitu penderitaan yang mereka alami. Begitu sih kalau dari sisi menyenangkannya, serunya, terus mengharukan, ada semua di Komnas HAM gitu. Oke Rudi, kalau yang tadi diceritain kan lebih ke pekerjaan yang di lapangan ya, yang apa namanya bersinggungan sama masyarakat soal jabatan analis pelanggaran HAM-nya. Nah, selama di pemajuan nih sebagai support pemajuan, apa aja sih yang udah dilakuin kalau di Ambon? Banyak sih, kita melaksanakan penyuluhan, kemudian audiensi, kemudian pelatihan. Saya pergi ke pelosok-pelosok untuk memberikan pemahaman tentang HAM gitu kan. Emang banyak kasus yang terjadi ternyata dari penyuluhan ini. Banyak kasus yang terjadi itu sebenarnya karena pelaku maupun korban tidak sadar kalau pelakunya tidak sadar kalau melakukan pelanggaran HAM, korbannya nggak sadar kalau haknya telah dilanggar gitu. Nah ini yang jadi fokus utama kami di pemajuan Maluku itu adalah memberikan pemahaman pada masyarakat, pada pemangku kebijakan maupun aparat negara bahwa ini loh hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar dalam meskipun saat melaksanakan tugas gitu. Ada hak yang tidak boleh dilanggar gitu. Terus masyarakat juga paham bahwa ini loh masyarakat kalau melakukan adalah merupakan pelanggaran HAM, atau kalau misalnya begini bahwa haknya itu sudah dilanggar gitu. Itu fokus pemajuan kita sih selama ini. Saya ikut melaksanakan penyuluhan sampai ke desa-desa gitu kan. Nah, itu juga seru karena ya seperti yang kita lihat tuh di Maluku itu kan alamnya tuh luar biasa bagus sih ya. Jadi sekalian refreshing juga lah gitu. Oh iya benar. Nah mungkin ini dari teman-teman kantor perwakilan ini ada yang mau nanya nih, mungkin dari Aceh mau nanya ke yang ada di Papua gitu, mungkin dari Pontianak mau nanya ke Ruku atau gimana gitu, ada nggak? Mungkin penasaran nih gimana sih selama ini di sana kayak gitu. Ada nggak yang mau nanya? Ruku nih biasanya nih yang penasaran mau nanya ke Aji atau ke siapa gitu. Iya mungkin nanya ya, kalau di masing-masing perwakilan itu persoalan HAM yang paling menonjol dari masing-masing perwakilan apa sih kira-kira gitu. Terus karena ini kan berhubungan sama Hari Remaja ya, mungkin kita perlu tahu juga nih kira-kira isu hak asasi manusia di perwakilan masing-masing yang terkait dengan dunia pemuda dan remaja itu apa gitu yang jadi concern kayak gitu, biar jadi sama-sama tahu lah, sama-sama belajar kita gitu. Terima kasih Ruku untuk pertanyaannya. Aku agak sedikit mikir ini soalnya. Kalau isu HAM yang paling menonjol di Kalimantan Barat sendiri mungkin terkait permasalahan agraria, tenaga kerja, sama mungkin soal tidak jauh dari aparat penegak hukum. Tiga isu itu yang paling menonjol. Tetapi kalau misalkan terkait dengan remaja atau anak muda itu lebih ke mungkin ke proses hukum sih, proses hukum ketika misalkan mereka melakukan perbuatan hukum seperti itu, terus proses hukumnya berhenti atau misalkan tidak berjalan. Nah itu yang di Kalimantan Barat kalau misalkan disambungkan dengan remaja seperti itu, Rudi. Iya, kalau di Aceh itu sekarang lagi banyak fokus ke isu-isu kayak pelecehan atau pemerkosaan, karena kan
Dan kebetulan juga itu terjadinya pada pemuda-pemuda atau anak muda zaman sekarang juga kan. Jadi kira-kira gitu sih. Oke, boleh ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir di podcast Ruang Tangga Perasa kali ini. Boleh bagiin cerita yang patut jadi quotable untuk anak muda, untuk membangun semangat anak muda saat ini. Mungkin ada quote-quote dari teman-teman kantor perwakilan nih, biar anak muda tuh terbangun nih, semangatnya gitu. Semangat ya. Gimana ya kalau misalnya terkait isu dulu ya, bahas isu ini di Papua ini udah jelas dari program Papua paling banyak itu pasti kekerasan. Setiap hari kita media monitoring itu ada kasus pembunuhan baik oleh aparat keamanan maupun oleh kelompok senjata. Lalu juga ada terkait konflik agraria, masyarakat adat ya, itu kita lihat banyak perusahaan-perusahaan melakukan dalam tanda kutip itu mengambil lahan masyarakat. Lalu juga ada terkait kebebasan berekspresi yang banyak juga ada kekuatan berlebih dari aparat. Tapi kalau untuk menyemangati ya, ini menurutku ini jadi tantangan ya, bukan jadi hambatan. Kan tadi Mas Rudi udah cerita, kita kerja ini kan udah ada SOP-nya. Meskipun kita nanti teman-teman Happy Humans misalnya ada yang mau kerja di Komnas HAM Perwakilan Papua itu khawatir akan keselamatannya. Ya kalau kita balik lagi pertanyaan tersebut kan namanya resiko, kan kerjaan tentu ada resiko tuh. Tapi kan namanya lembaga kan gak mungkin juga ditugaskan teman-teman langsung ke daerah konflik tanpa ada SOP yang memadai keselamatan kita semua gitu. Jadi menurutku ini harus jadi penyemangat aja ya, karena kita lembaga pasti memikirkan keselamatan kita juga, masyarakat juga, kita juga menjalin komunikasi rutin. Jadi gitu tadi, gak usah patah semangat lah ya, karena banyak tantangan ini kita selesaikan kerjaan kita. Kalau resiko ya pasti ada resiko, tapi kan pasti lembaga juga punya SOP untuk dalam tanda kutip itu membawa agar kita selamat ya. Dan juga kan itu juga seru banget ya, meskipun kelihatannya serem tapi sebenarnya seru kalau kita karena yang namanya perjuangan Komnas HAM itu kita tuh bukan so tahu ya, kita tuh bukan yang paling tahu pahlawan superhero harus itu ya. Kita tuh pengalaman tuh dari Komnas HAM tuh justru kita malah menyatu sama masyarakat, kayak yang Mas Didi tadi bilang itu, kita menjadi bagian dari para pencari keadilan, kita bareng-bareng sama masyarakat melakukan pendidikan, kita bareng-bareng misalnya ada lokasi sengketa sama masyarakat setempat, kita ke lokasi sengketa gitu. Jadi kita bukannya kita dibebankan sendiri gitu. Jadi ini kita malah bareng-bareng bersama masyarakat memberi informasi kita dan lanjutnya seperti apa. Jadi menurutku ini bukan sesuatu hal yang ditakutkan ya. Jadi ini malah kita bersemangat. Belum lagi tadi bonusnya juga lihat tempat-tempat bagus juga di Maluku, kata Mas Rudi tempatnya bagus ya. Di Papua juga lebih bagus kayaknya gitu Mas Rudi itu. Kita ada laut-laut, pantai-pantai, danau-danau yang belum terjamah lah, tapi karena ada tugas kita dari negara ya, kita mau nggak mau harus ke sana. Jadi gitu penyemangatku buat teman-teman. Jadi intinya jangan takut dan jangan patah semangat ya untuk memajukan dan menegakkan hak asasi manusia gitu ya Dika ya. Betul. Oke, mungkin tadi lanjut Aji udah nyiapin quote nih buat Happy Humans, buat anak-anak muda di rumahnya masing-masing nih. Lebih ke ada kesempatan berpikir ya tadi. Oke. Ya, karena Aji yang senang buat belajar ya. Jadi berpikir dulu. Iya, aku mau mikir dulu apa gitu. Oke, Tari. Mungkin kalau aku lihatnya dari fenomena sekarang ini anak muda Gen Z ya kalau nggak salah ya. Yang aku lihat adalah mungkin sering mengeluh, terus suka meng-compare hidupnya lebih berat daripada hidup orang lain, kemudian kurang sabar dalam berproses. Ini mostly ya, maksudnya nggak mengeneralisasi semua. Mungkin seperti itu. Pesanku adalah kita itu nggak perlu membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, karena setiap orang itu mempunyai perjalanan hidupnya masing-masing. Kemudian sebaik-baik manusia
bisa menjadi orang yang seperti itu, minimal jangan jadi manusia yang menyusahkan orang lain. Itu sih pesanku, Tari. Oke, jadi setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing ya. Itu bisa Benar. jadi penyemangat nih buat anak-anak muda di luar sana nih. Oke, kalau Indra mungkin udah nyiapin juga. Mungkin hampir sama ya dengan Mas Dika, dengan Mas Aji, lebih ke semangat, ya. Nggak mudah menyerah, khususnya terkait dengan memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Kemudian juga jangan takut untuk berkumpul, berorganisasi, menyampaikan pendapat, karena beberapa kasus yang ada di Sulawesi Tengah ini, kebanyakan para pemuda yang datang ke kantor kita ini, mereka itu banyak dikriminalisasi ya. Saat mereka menyampaikan orasi di tempat-tempat umum, mereka banyak dilakukan penangkapan. Jadi pesannya buat para pemuda, jangan takut. Kalau memang tujuan kalian baik, memang untuk menyampaikan pendapat, ya lakukan saja. Itu aja sih tadi. Oke. Jadi jangan takut ya buat berkumpul, berorganisasi, menyampaikan pendapat, karena kita Iya. punya hak kita sebenarnya untuk melakukan itu semua gitu ya. Oke. Betul. Selanjutnya mungkin dari Julia dulu, ada quote untuk anak muda agar bisa membangun semangat mereka nih. Dari aku lebih ke mengajak untuk melakukan perubahan yang positif serta memberikan solusi-solusi atau ide-ide yang dapat merubah kehidupan menjadi lebih baik aja sih. Lebih ke mindsetnya harus positif aja. Oke, Gitu aja lebih sih, ke Kak. mindset ya. Anak muda tuh pikirannya yang positif aja, yang negatif buang aja gitu ya. Iya benar. Oke nih, gongnya nih dari Ruku. Boleh yuk? Jadi saya jadi penutup nih ya. Yes, betul. Iya nih teman-teman Happy Humans, jadi yang muda-muda ya, tadi yang sudah disampaikan, jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena yang saya pelajari memang begini, ini jujur aja ya, pemenuhan hak asasi manusia itu juga kadang kala itu seringnya tergantung oleh privilege yang dimiliki. Jadi hak atas pendidikan, hak atas kesehatan itu orang-orang misalnya yang tinggal di perkotaan atau orang-orang dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi itu punya privilege, akan lebih mudah mengaksesnya. Tapi intinya begini, bahwa kita mesti sadar bahwa pemenuhan hak asasi manusia itu memang ditentukan oleh privilege, tapi tiap orang itu punya privilege yang berbeda-beda gitu. Misalnya di Maluku sendiri, misalnya di Maluku sendiri terkait dengan hak pendidikan misalnya. Di Maluku, di daerah-daerah timur seperti Maluku dan Papua, Aceh bahkan gitu kan, untuk beasiswa itu ada ini khusus, ada slot khusus gitu untuk daerah-daerah timur gitu kan, wilayah-wilayah tersebut gitu, yang akhirnya jadi privilege buat pemuda-pemuda di wilayah-wilayah Maluku dan timur Indonesia untuk lebih mudah mendapatkan beasiswa pendidikan gitu. Artinya setiap orang punya privilege masing-masing, tapi ketika privilege kita memang ibaratnya ketika start kita sudah sadar start kita itu berbeda dengan orang lain, maka usaha yang kita lakukan juga harus lebih keras gitu. Jangan kemudian mengeluh gitu kan, karena mengeluh itu nggak akan mengubah kondisi gitu. Ibaratnya semua orang punya masalah gitu kan. Hidup kita sama terjal lah gitu kan. Yang kerja di perkotaan hidupnya mungkin gajinya lebih besar, mungkin pendapatannya lebih besar, namun mereka kerja dari pagi sampai malam, nyaris nggak pernah melihat matahari, harus berangkat dari subuh misalnya gitu kan. Sedangkan yang di daerah-daerah jauh dari keluarga misalnya kayak gitu, yang ditempatkan di daerah begitu, artinya hidup kita sama terjal, cuma batunya aja yang beda-beda gitu. Intinya pada akhirnya ya begitu, ketika kita tahu bahwa apa yang kita rasakan ini, misalnya ketika kita merasa hidup kita berat ini, sebenarnya semua orang juga mengalami itu gitu. Jangan kemudian
kita terpuruk dalam keburukan atau kelemahan-kelemahan yang kita miliki gitu. Kita harus kalau memang startnya sudah berbeda gitu kan, garis startnya itu beda, jangan kemudian itu jadi penghambat untuk mencapai finish yang sama gitu dengan yang lain gitu. Saya rasa itu sih dari saya. Oke Rudi, terima kasih teman-teman semua untuk hari ini, untuk jawaban-jawabannya yang luar biasa. Intinya ini kita bisa ngambil pokoknya ya, anak muda ini dari latar belakang apapun sebenarnya bisa nih jadi pejuang kemanusiaan. Nggak harus kerja di Komnas HAM, nggak harus di Jakarta, nggak harus jadi analis pelanggaran HAM, nggak harus turun lapangan dan lain-lain. Sebagai anak muda itu kita jangan takut dan jangan berkecil hati untuk bisa menjadi pejuang kemanusiaan. Kita bisa mulai dari hal yang paling kecil, bisa mulai dari ayo kita semua menghormati hak-hak orang lain agar kita bisa selanjutnya bisa memanusiakan manusia nih, begitu ya. Mungkin cukup segini aja perbincangan kita hari ini sama teman-teman di kantor perwakilan Komnas HAM. Terima kasih banyak teman-teman kantor perwakilan Komnas HAM yang udah hadir. Semoga sehat selalu ya. Nah, Happy Humans, terima kasih telah mendengarkan podcast Ruang Tanggap Rasa. Kami masih menunggu feedback atau saran dari Happy Humans semua. Tinggal kirimkan melalui email ke tanggaprasa@komnasham.go.id ya. Dan jangan lupa Happy Humans bisa mengisi monitoring dan evaluasi podcast Tanggap Rasa. Linknya nanti akan kami lampirkan. Ikuti juga media sosial kami di Instagram @komnas_ham, di Twitter @komnasham, di Facebook Komnas HAM, dan YouTube Komnas HAM channel. Juga bisa live chat di website tanggaprasa.id setiap hari kerja jam 1 sampai 3 sore waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye, Happy Human!